Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Nur Cahyani. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan kami yang berjudul tentang teknik pengetikan. Nah, di sini ada anggota saya. Yang pertama saya sendiri yang bernama Isya Nur Cahyani, yang kedua Ihsan Arif, yang ketiga Sri Puspita, yang keempat Devna, yang kelima Indri, yang keenam Ina. Terima kasih. Aturan pengetikan. Yang pertama yaitu diketik dengan komputer dengan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran huruf 12, dicetak dalam quality letter. Yang kedua, isi bab dan judul pada daftar isi diketik dalam 2 spasi. Yang ketiga, batas tepi kiri dan tepi atas adalah 4 cm. Kemudian batas tepi kanan dan tepi bawah adalah 3 cm. Yang keempat yaitu pengetikan paragraf baru dimulai dengan awal kalimat yang menjorok masuk ke dalam dengan 3 pukulan tik dari tepi kiri atau 5 huruf atau 1 tab bila dengan komputer. Yang kelima, penulisan judul bab dan subbab menggunakan huruf kapital semua, tanpa garis bawah dan tanpa titik. Nomor bab menggunakan Romawi. Setiap awal kata dari judul subbab harus ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata sambung. Kemudian yang keenam, penomoran dapat menggunakan 2 cara. Yang pertama, dengan angka 1, 2, 3 atau dengan huruf A, B, C besar atau kecil. Namun, kelemahannya yaitu ada kemungkinan penomoran yang sama dalam satu bab. Cara yang kedua yaitu dengan cara 1, 1.1, 1.2 dan seterusnya, 2, 2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya. Kelemahannya dengan cara kedua ini menggunakan ruang yang banyak sehingga kemungkinan sempitnya tempat untuk menulis. Dalam satu tulisan, cara penomoran ini harus digunakan dengan konsisten, jadi tidak boleh dicampur antara cara yang pertama dan cara yang kedua. Kemudian yang ketujuh yaitu perpindahan dari satu butir ke butir selanjutnya tidak harus menjorok. Yang kedelapan, penggunaan nomor yang disebutkan pada bagian 6 harus dibatasi karena pada prinsip penulisan karya ilmiah merupakan model esai bukan perincian. Yang terakhir, yang kesembilan yaitu judul tabel ditulis di bagian atas tabel, sedangkan judul untuk bagan, diagram atau gambar ditulis di bagian bawah. Kemudian selanjutnya halaman sampul. Yang pertama yaitu judul yang diketik dengan huruf kapital semua, tidak boleh menggunakan singkatan. Subjudul yang ditulis dengan huruf besar hanya awal dari setiap kata. Yang kedua, maksud penulisan dikaitkan dengan jenis penulis. Yang ketiga, nama penulis. Yang keempat, nomor induk atau nomor pokok mahasiswa. Yang kelima, logo universitas. Yang keenam yaitu nama fakultas dan perguruan tinggi, diurutkan dari yang terkecil yaitu fakultas, kemudian perguruan tinggi. Yang ketujuh yaitu penulisan. Yang kedelapan adalah kota penulisan karya ilmiah tersebut. Kemudian contoh rumusan masalah pada bagian kedua yaitu contohnya makalah yang diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya sampul dalam, di mana isi sampul dalam sama persis dengan sampul luar. Yang selanjutnya halaman pernyataan. Halaman pernyataan ini disediakan untuk pernyataan keaslian. Skripsi adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat dari orang lain atau kopian dari karya ilmiah atau penulis lainnya. Kemudian halaman persetujuan. Halaman persetujuan ini disediakan khusus untuk tanda tangan persetujuan dari para pembimbing dan ketua jurusan atau program studi sebagai tanda mengetahui atas skripsi, makalah atau karya ilmiah lainnya. Kemudian nama pembimbing ditulis lengkap dengan gelar akademiknya. Selanjutnya, cara penulisan kutipan dan sumber kutipan. F. Cara penulisan kutipan dan sumber kutipan. 1. Kutipan ditulis dengan menggunakan 2 tanda petik. Jika kutipan ini mirip kutipan pertama,
Jika diambil dari kutipan, maka 1 tanda petik. 2. Jika kalimat yang dikutip terdiri 3 baris atau kurang, kutipan ditulis dengan tanda petik sesuai dengan ketentuan pertama dan penulisan digabung dalam paragraf dan diketik dengan jarak 2 spasi. Yang ketiga, jika jarak yang dikutip terdiri dari 4 baris, maka tulisan diketik tanpa tanda petik. Yang keempat, jika bagian dari yang dikutip ada bagian yang dihilangkan dalam penulisan, maka barisan yang diganti dengan 3 buah titik. 5. Penulisan sumber kutipan ada beberapa cara alternatif, yaitu sebagai berikut. Alternatif penulisan sumber kutipan. Yang ke-1, jika sumber kutipan mendahului kutipan, cara penulisannya bagaimana dikemukakan oleh Stephen Isaac 1982. 25. 2. Jika sumber kutipan ditulis setelah kutipan, cara penulisannya when the research has been formulated, the next step is to construct the research design. Stephen 1982, 41. Yang ketiga, jika kutipan merujuk sumber lain atas bagian yang dikutip, maka sumber kutipan yang ditulis. Contohnya, Depdikbud Stephen Isaac 1982, 61. Jika penulisan terdiri atas 2 orang, nama kedua penulis harus disebutkan. Frankael et al. 1982, 79. 5. Jika masalah dibahas oleh beberapa orang dalam sumber yang berbeda, maka sumber kutipannya Strorer 1972, Prasad 1980, dan Hegner 1982. Yang keenam, jika sumber kutipan merupakan beberapa karya tulis dan penulis yang sama pada tahun yang sama, maka cara penulisannya dengan menambahkan huruf A, B, dan seterusnya. Yang ketujuh, jika sumber kutipan itu tanpa nama, maka penulisannya TN 1970, 48. Yang kedelapan, jika yang diutarakan pokok-pokok pikiran seorang penulis, tidak perlu ada kutipan, cukup dengan menyebut sumbernya. Catatan, nama penulisan dalam kutipan adalah nama belakang atau nama keluarga dan ditulis dengan daftar pustaka. Oke, masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada cara menulis angka. Nah, di sini cara menulis angka ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, ditulis dengan kata-kata apabila kurang dari 10. Lalu yang kedua, ditulis dengan angka Arab apabila angka tersebut 10 atau lebih. Nah, untuk simbol kimia, biologi, statistika, dan seterusnya ditulis sesuai dengan kelaziman dalam bidang yang bersangkutan. Lalu yang selanjutnya ada cara menulis singkatan. Nah, cara menulis singkatan sendiri ada beberapa yang diperhatikan, yaitu yang pertama, untuk penulisan pertama kali suatu nama harus ditulis lengkap dan kemudian diikuti dengan singkatan resminya dalam kurung. Nah, contohnya seperti di sini, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI menyatakan titik. Nah, ini sebenarnya yang dalam singkatan resminya. Lalu yang kedua, untuk penulisan berikutnya, singkatan resmi yang ada dalam kurung digunakan tanpa perlu menuliskan kepanjangannya. Nah, seperti tadi. Lalu yang ketiga, singkatan resmi tidak boleh digunakan, jadi tidak boleh sembarangan dalam penulisan singkatan ini. Oke, baik, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang cara menulis daftar pusaka. Cara menulis daftar pusaka yang pertama disusun secara alfabetis. Jika huruf awal sama, maka huruf kedua dari nama penulis itu menjadi dasar urutan, dan demikian seterusnya. Yang kedua, nama penulis. Dengan cara menuliskan dulu nama belakang, kemudian nama depan, disingkat. Hal ini berlaku untuk semua nama, baik nama Indonesia maupun nama asing, tanpa memperhitungkan apakah nama itu merupakan nama keluarga atau bukan. Contohnya kayak Abdul Hamid ditulisnya Hamid
A-nya besar. Terus contohnya lagi kayak John Burns, ditulisnya Burns, J-nya besar. Yang ketiga, tahun penerbit, judul sumber tertulis. Nah, jadi kayak dengan digaris bawahi atau dicetak miring, kota tempat penerbit, beranda, dan nama penerbit. Yang keempat, baris pertama diketik mulai pukulan pertama dan baris kedua dan seterusnya diketik mulai pukulan kelima atau satu bab dalam komputer. Jarak antara baris satu dengan baris berikutnya 1 spasi, sedangkan jarak sumber berikutnya 2 spasi. Contohnya kayak Borg, B-O-R-G, W-nya besar, titik, N-nya besar, dan gal, M-nya besar, titik, terus dalam kurung 1989, Educational Research, titik, New York, titik 2, Pittman Publishing. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber jurnal. Sumber jurnal dia mengikuti urutan nama belakang, nama depan penulis, tahun penerbitan, judul artikel, judul jurnal dengan huruf miring atau digaris bawahi dan ditulis penuh, nomor volume dengan angka Arab dan digaris bawahi tanpa didahului dengan singkatan vol, nomor penerbitan dengan angka Arab dan ditulis di antara tanda kurung, nomor halaman dari nomor halaman pertama sampai dengan nomor halaman terakhir tanpa didahului singkatan PP atau H. Sumber buku. Kalau sumber buku, urutan penulis ya, nama belakang penulis, nama depan, tahun penerbitan, judul buku dengan huruf miring atau digaris bawahi, edisi, kota asal, dan penerbit. Di sini ada contohnya. Jika ditulis oleh satu orang, Uli M.E, Social Class and Language Utilization and the 30 level Brisbane University of Queensland. B. Jika ditulis oleh 2 atau 3 orang, maka semua nama ditulis. C. Jika ditulis oleh lebih dari 3 orang, digunakan it-il dicetak miring atau digaris bawahi. D. Jika penulis sebagai penyunting, W.S dan Simpson G.L. Edison, Australia in the World of Education Today and Tomorrow, Canberra, Australian National Commission. Dan yang terakhir yaitu ada sumber dari internet. A. Bila karya perorangan, cara penulisannya, pengarang atau penyunting, tahun, judul edisi, jenis medium, tersedia alamat di internet, tanggal diakses. Contohnya terlampir seperti di atas. Yang B. Bila bagian dari karya kolektif, cara penulisannya, pengarang atau penyunting, tahun dalam sumber edisi, jenis media, penerbit, tersedia alamat di internet berikut dengan tanggal yang diakses. Contohnya terlampir seperti di atas, bisa dilihat. C. Bila artikel dalam jurnal, cara penulisannya, Supriyadi, titik, D, titik, berikut dengan tahun, titik, dengan judulnya yaitu Restructuring the School Book Provision System in Indonesia. Berikut juga dengan ada halaman dan juga analisis dan juga tersedia dengan linknya, bisa dilihat sendiri. Contoh terlampir di atas. Yang D. Bila artikel dalam majalah, yaitu cara penulisannya Goldstein, titik C, berikut dengan tahun, bulan, dan juga ada contoh tersedia link ataupun seperti daftar pustaka yang terlampir, contoh seperti di atas. Yang E. Bila artikel di surat kabar, cara penulisannya yaitu nama, tahun, tanggal, bulan, juga ada sumber akibat permasalahannya, sumber permasalahan, dan juga ada link. Di situ ada link, contoh link yang tersedia.
Yang terakhir yaitu F. Bila pesan dari email cara penulisannya, pengiriman alamat email pengiriman, tahun, tanggal, dan bulan, judul pesan email kepada penerima alamat email penerima, contoh terlampir dalam PowerPoint di atas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.